Nah, kita baca dulu instruction-nya. Yang A, prepare a tabular analysis of the transaction using the following column headings: cash, accounts receivable, supply, equipment, accounts payable, share capital, retained earnings, terus with separate column of revenue, expense, dividend, terus hmm, hmm, hmm. Ini seharusnya gue nulis nih retain earnings, terus di bawahnya revenue expense div, tapi gue kayak gini aja karena emang gue kemarin ya udah asal ngerjain aja kan. Ini buat kayak coret-coretan lah, berkata gitu. Sudah. Include margin explanation for any change in retained earnings revenue is called service revenue. Ini juga dibikin nih. Tapi gue buat jelasin aja kan. Ntar gue pokoknya kalau gue udah ngerjain, ini kan gue belum ngerjain ya, gue baru kasarnya doang. Ntar gue kasih tahu lagi. Ini kan soal yang pertama, shareholder invest $10.000, €10.000 cash in the business in exchange for ordinary share. Berarti kan naruh saham awal. Berarti kalau kita dapat saham itu berarti masuknya di cash kan? Di cash. Terus masuk juga di capital ordinary, di equity atau modal. Terus yang ya? Iya, terus purchase equipment for 500 nih. 5,000, sorry. 5,000 cash. Kalau kita kan berarti kita nggak beli barang di equipment, berarti yang berarti duit kita ngurang dong, uang kas kita ya nggak? Nih, kita ngurang nih 5.000. Tapi nambah di ini harta kita yang di bagian equipment tuh nambah. Tuh. Terus paid nih 400 nih, 100 May office rent. Nih, kita bayar uang rent. Berkurang kan cash kita. Uang cash kita berkurang. Rent itu masuknya kan di expense kan. Expense itu tuh uang rental, uang sewa, terus juga uang tanah, salary juga, sama advertising juga bisa. Tuh masuknya di expense. Nah, terus ini yang keempat, bayar €500 cash untuk supply. Kurang lagi di cash kita. Jelas. Tapi aset kita, kekayaan kita bertambah di bagian supply. Kayak gitu. Incur 250 of advertising cost on akun. Tuh. Ini Backend News tuh ininya ya, nama nama lembaganya lah yang kita minta diiklanin. 210 kan on account, berarti kita ngutang nih. Berarti tanggungan, kalau kita ngutang, cash kita belum berkurang dong, karena kan kita belum bayar. Berarti nambahnya di tanggungan kita, di liabilities, kewajiban kita. Tapi berkurang juga di expense, karena kan ini advertising. Taruh. Ini kelihatan kok. Salah. Oh, tuh. Kalau gue kecepatan bilang aja ya. Iya pada diem banget dah. Gue jadi bingung. Iya santai aja. Santai aja, sekalian kenalan ya enggak. Ini terus receive 4.700. Berarti menerima 4.700 cash dari customer for repair service.
kalau kita nerima duit berarti masuknya di mana? Kas dong, ya nggak? Iya. Cash kita bertambah kan, cash kita bertambah, terus kita di revenue juga bertambah. Karena apa? Revenue kan itu di mana kita udah mengeluarkan barang dan jasa kita, ya nggak? Mau si customer-nya belum bayar pun kita juga, kalau kita udah ngasih barang dan jasa itu termasuk revenue, kayak gitu. Yang penting intinya kita udah ngasih barang dan jasa. Itu yang disebut revenue. Terus declare and paid 1.000 euro cash dividend. Dividend bilang apa sih? Dividen. Sorry. Dividen kan berarti laba kan ya. Berarti ngedeclare tuh para shareholdernya memutuskan untuk udahlah ngambil labanya aja. Diambillah labanya, berkurang dong dividen. Selain berkurang iya, karena dividen itu kan untung kan, untung dari revenue dikurang expense kan. Itu tuh ngehasilin laba kan, income. Nah, labanya ini itu bisa diputuskan untuk mau diambil atau enggak. Mau si shareholder ini mau ngambil dividennya atau enggak kan. Dan ini kan diputuskan untuk declare kan, dan kita ngebayar uang labanya itu, ngebagi labanya. Berkurang dong cash kita berkurang dong, karena kan kita bayar dividen. Kita bayar dividen ke shareholder, dan berkurang juga di bagian dividennya nih, di bagian equity-nya. Kayak gitu. Terus ini paid part-time employee salaries 1.000 euro, ya kan? Cash-nya ngurang, karena kan kita bayar gaji. Kita ngegaji orang pasti duit kita berkurang kan, jelas. Nah, expense. Expense dong, salary. Gitu. Terus ini udah paid utilities bills. Nih, $140. Berkuranglah cash kita. Kita kan beli ini, utility kan barang juga kan. Kayak equipment juga lah. Nah, ini termasuk juga nih, utility itu termasuk expense. Karena kan buat ngedukung perusahaan kita kan. Tuh, berkurang bertambah di expense, tapi berkurang di equity kayak gitu. Makanya minus kan. Terus provided repair service on account customer 980 kan. Jadi kita udah nih kita udah ngasih jasa ke customer, tapi customer-nya tuh belum bayar, ngutang gitu loh. Karena customer belum bayar kan berarti piutang kan. Kalau piutang tuh berarti dimasuk di account receivable. Nah, selain itu ini nggak bertambah di cash nih, enggak nih. Karena apa? Kita belum menerima duitnya. Tapi kita bertambah di revenue tetap, karena kita udah ngasih jasa ke dia. Yang tadi gue bilang, mau customer belum bayar pun kita dapat, kalau kita udah ngasih jasa, ya revenue bertambah kayak gitu. Terus collected cash $120 for service. Dari ini nih, transaction 10. Kan, customer-nya baru bayar 120. Kita terima kan 120 di cash. Jelas nambah cash-nya 120. Dan utang si customer pun juga berkurang. Kayak gitu. Kan ya udah nih, udah semua nih. Kan udah kelar semua. Dijumlahin semuanya nih. Ini dijumlahin. Totalnya berapa? 6.700. Ini jumlahin semua. Terus ditambah, ingat kan rumusnya Ale A sama dengan L tambah E. Kenapa mau pakai tugas ya? Ya, taruh abis ini. Nih, terus ini jumlahin kan. Aset kan ini ada cash, account receivable, supply, equipment.
Ditambah kan 6.700 tambah 860 tambah 500 tambah 5.000 juga. Totalnya jadi 13.140 kan. Terus entar dulu gua hapus dulu. Yep. Nih. Di liabilities juga nih. Gua gedein dulu deh. No. Nah, ini. Udah ditambahin kan nih. Kan aset kan cash, account receivable, supply sama equipment. Ditambahin jadi 13.140 nih tadi. Terus liabilities. Liabilities nih 250 doang kan. Ya udah jamin. Equity-nya ada apa? Capital ordinary, revenue, expense sama dividen. Ditambahin kan, ditambah-tambahin. Jadinya 12.890. Terus ditambahin sama liabilities. Ditambahin totalnya jadi 13.140. Sama kan nih? Balance dong, ya nggak? Aset sama dengan liabilities plus equity. Sama nih balance, udah benar. Nah, terus di instruction kedua, ini tuh abis yang, ya apa? Yap. Ya, dijumlahin. Bener. Nah, terus kan abis udah nih, udah buat kan, kita udah naro-naro, udah balance. Baru tuh kita dibikin analisisnya, retain earnings columns, compute net income or net loss-nya. Kalau retain earnings tuh dia tuh nyari net income atau enggak net loss-nya kan. Kita untung atau malah rugi nih. Nah, caranya nyari untung dan ruginya itu yang tadi yang gue bilang, revenue dikurang expense. Ada nih pokoknya formatnya, nanti lu cari di buku, ada kok. Kalau lu kan kemarin ada resume ya, pasti lihat kan yang retain earnings-nya itu. Ntar lu cari aja kalau lupa. Lagian kayak lu pas SMA, gak tau deh. Pas SMA pasti lu udah pernah belajar kan. Yom. Itu laba rugi juga ya? Maksudnya? Laba rugi, iya. Berarti habis yang ini laba rugi berarti? Ya itu yang laba rugi. Nuliskan sesuai formatnya tuh, ikutin juga retain earnings. Kan retain earnings mah intinya pakai revenue sama expense kan. Ya enggak, 5.100 dikurang 1.790. Udah jelas nih kita dapatnya apa? Untung net income nih, mana nih? Net income-nya 3.890. Tapi gue belum bikin itunya ya, yang retain earnings-nya. Karena gue baru segitu doang. Udah nomor 1 tuh kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ya? Itu meskipun ada minusnya berarti ditambahin semua ya? Ditambahin ya. Di buku juga ditulis minus kan ya? Setahu gue mah. Gue lupa juga dah. Gue mah karena pakai minus. Kalau nggak salah sih di buku juga disuruhnya nulisnya minus sih di itu tuh keterangan. Dilihat lagi aja. Tuh gue pakai minus juga karena buat ini biar gue pakai rumus di Excel-nya. Jadi gue nggak usah ngitung manual. Mana ya? P2-nya nih dia. P2 akuntan. Oh yang itu ya yang kemarin ya Jak. Yang 3 itu ya. Oh ya. Nah kalau di 2 ini nih ada yang apa keterangan awalnya. Ya kan? Baca dulu nih instruction-nya. Pokoknya bikin kayak gini lah. Nih yang gue bilang nih, mana ya?
Not payable. Ya, Mil. Halo? Ya? Itu instruksinya itu tuh ditaruh di awal-awalnya dulu ya? Terserah sih, maksudnya lu nulis atau enggak gitu? Iya, maksudnya itu harus ditulis di bagian awal, terus baru nanti yang Gambar transaksi ini. 1 sampai 8 gitu kan? Terserah Yang lu mau nulis gimana. Oh. Kalau gue sih paling ikutin format ini nih, maksudnya nulisnya ini dulu, terus ini instruksinya di bawah, ntar langsung gambarnya deh. Iya. Di sini pakai note. Ya, lihat atau enggak malah kadang liabilities doang kan, gitu. Nah, ini dia kasih keterangan gitu. Terus juga apa? Nih yang pertama ya, on August 31, the statement financial position of Danahu Veterinary Clinic show cash 9.000. Nih, cash 9.000. Account receivable 1.700. Supply 600. Ini karena dokumen awal jadi ditulisnya langsung sebaris kan. Equipmentnya 6.000. Accounts payable-nya 3.600, share capital ordinary-nya 13.000, retained earnings 7.000. 700 ya, 700 tuh. Tuh, udah kan, sisanya kosong. Nah, langsung masuk nih ke ininya, soalnya. Paid 2.900 cash for accounts payable. Berarti kita bayar utang kan? Kalau bayar utang, jelas cash kita berkurang, tapi beban kita berkurang. Tuh, beban utang kita berkurang juga, kayak gitu. Collect 1.300 of account receivable. Berarti kita ngambil duit dari si customer yang ngutang ke kita, gitu loh. Piutangnya si customer berkurang, cash di kita bertambah. Terus purchase additional equipment for 2.100, paying 800 in cash and the balance on account. Jadi kita beli equipment seharga segini nih, 2.100, dan kita baru bayar 800 di cash. Sisanya kita ngutang tuh on account. Tuh. Kalau kayak gini, yang orang di cash apa? Enggak 2.100. Karena kan yang kita baru keluarin di cash 800 kan. Jadi kita tulisnya di sini 800. Tapi di expense kita equipment kita tuh bertambah 2.100, harta kita di bagian equipment bertambah 2.100. Dan karena ini ada utang, berarti utang kita liabilities kita bertambah 1.300. 1.300 karena kan kita udah bayar 800. Jadi 2.100 dikurang 800 kan 1.300 tuh. Hanya gitu. Pokoknya dilogikain aja sih pelan-pelan. Emang agak ribet untuk awal-awal, tapi sebenarnya kalau lu udah pakai logika mah gampang-gampang aja. Emang bahasanya sih ya. Karena bahasa Inggris kali ya. Jadi agak bingung. Nah, iya karena bahasa Inggris. Memang kalau bahasa Indonesia kayak kita kan bisa, ini nih, can earn revenue, berarti kita mendapatkan revenue sebesar 7.300, which 2.500-nya itu udah di cash nih, udah dalam bentuk cashnya, tapi sisanya masih utang due date gitu kan, due in Oktober gitu. Ada mukanya? Nggak utang, maksudnya the balance is due in October. Jadi ini loh, the balance, jadi gimana ya bilangnya? Kita dapat 7.300. Nah, tapi tuh Ini screen-nya siapa? apa? Halo?
Mama, Oh lagi bener. ngomong. Ya, Nih, Mama. kan Sorry. kita iya nggak apa. Dapat revenue 7.300 kan dimasukkan di sini nih. Revenue nih 7.300 kan. Tapi kita baru collect cash-nya 2.500 yang baru kita Terus piutangan apa ya? iya pihitungnya si customer yang utang balance is due in Oktober gitu 4.800. Nah, ya karena 7.300 dikurang 2.500 kan 4.800 tuh. Maka piutangnya bertambah. Jadi cash kita baru segitu tuh. Terus declare and paid 400 dividen. Shareholdernya mutusin untuk ngambil laba. Berarti cash kita berkurang karena kan kita ngebayar itu tuh shareholdernya 400 dan berkurang di dividen. Dividennya berkurang ya. Terus Yom, salary. boleh ulang nggak Yom? Yang mana Yang nomor 4 yang tadi. Oh ya, nih. Kan revenue kita udah ngeluarin revenue. Misalnya nih gue dagang komputer nih. Gue udah berhasil jual komputer seharga 7.300. Berarti apa? Masuknya di revenue kan? Tapi ternyata yang baru di collect, baru kita ambil di cash tuh, terima di cash, ternyata $2.500. Berarti yang uang kita yang bertambah 2.500 doang kan? Nah, sisanya itu kan 2.500 dikurang 7.300, 4.800 ya? Iya. Sisanya itu masuk ke piutangnya. Kayak gitu. Tapi yang 7.300 tetap ditulis gak sih di revenue? Tetap dulu ditulis di revenue. Revenue itu mau lu udah terima duitnya, mau belum, juga kalau lu yang penting udah ngasih jasa atau barang yang lu jual, lu termasuk di revenue. Jadi lu jual dagang komputer nih 7 juta. Tapi customer belum bayar, tetap masuk di revenue, tetap masuk, tapi nggak masuk di cash kayak gitu. Masuknya di account receivable atau piutang kayak gitu. Lu ngasih utang ke customer lu, ngerti nggak? Kalau kecepatan nggak apa-apa, bilang aja. Santuy, bang gue. Terus bayar dividen 400, tadi udah ya, paham ya di sini. Terus bayar salaries, bayar gaji 1.700, rentnya, uang sewanya 900, dan advertising expense 200. Ini kan ada 3 macam kan. Berkurang di cash-nya digabungin dulu. 200 kurangin 200 sama 900 sama 1.700 kan totalnya 2.800. Berarti kita untuk biaya ketiga ini di expense. Ini kan expense semua kan? Salary, rent, sama advertising itu dikurangin 2.800. Tapi untuk di expense-nya nulisnya jangan digabung. Tapi satu-satu Misah-misah ya? Karena kan data kan. 900 tuh apa? Buat rent biar kebaca gitu loh. 200 tuh advertising-nya, 1.700 tuh salaries-nya kayak gitu. Nah, terus incur utilities expense. Tuh, utilities expense for month on account 170. Kita mau inin biaya lagi utilities-nya. Berkuranglah. Mana nih? On account nih. On account nih, jangan lupa nih. Sorry, gue lupa nggak juga. Ngutang kan. Berkurang. Uang cash kita sih nggak berkurang, tapi liabilities kita ngutang kan. Kita ngutang. Jadi di sini nih. Utang kita bertambah 170. Habis itu di mana lagi? Selain yang dicatat di account payable, di expense. Karena kan utility juga termasuk expense. Tuh. Bertambah expense kita, berkurang equity-nya. Itu. Terus the shift 10.000 dari capital bank not payable. Nah, ini maksudnya kita minjem modal ke bank. Tuh ngutang, kita minta modal ke bank. Kalau minjem modal ke bank, ini not payable tuh cash kita bertambah juga. Karena ya kayak lu misalnya lu minjem duit 1 juta ke gue,
duit lu nambah kan, duit di dompet lu tuh nambah 1 juta, tapi utang lu juga bertambah kan 1 juta. Kayak gitu ininya. Logikanya kayak gitu. Cash kita tetap bertambah, tapi tanggungan kita juga bertambah. Tuh. Sudah semua kita iniin. 10 menit lagi. Kita jumlahin kayak tadi tuh. Kita jumlahin semua. Udah ngerti kan ya kalau jumlahin mah ya? Ngitung-ngitungnya kan. Asetnya. Tapi gua nggak balance. Kalau Aneh. nggak balance berarti lu ada salah input, lu salah masukin. Datanya nih nggak sama nih, nggak sesuai. Ada yang mungkin lu salah naro kayak gitu tuh. Itu makanya lu nggak balance. Nih kalau gua nih kan dia dijumlah nih 15.900. Terus ditambah yang lain-lainnya nih, aset yang lainnya itu totalnya 29.800. Liabilities nih, dua-duanya ditambahin jadi 12.700 nih total liabilities. Nih total equity-nya gue segini. Terus ditambahin dong. Ya, jadi ini balance kan punya gue. Karena Berarti return earning sama yang 3 ini ditambah semua ya? Jadi 1? Iya, return earning kan termasuk juga revenue, expense, sama div. Kayak gitu. Udah ditambahin kan udah balance no. Terus apa lagi nih instructionnya? Habis itu kita bikin prepare an income statement. Kita bikin income statement, return earning statement, sama statement financial position. Di halaman berapa ya, Jak? 3 siap. Nah, ini nih yang gue bilang. Yang kayak kemarin dijelasin bukan? Yup. Nah, yang nanti nih yang income juga ini nih, lu nyarinya kayak gini nih. Return earnings nih, kayak gini nih. Tadi nomor itu return earnings ya, kalau nggak salah ya. Ya nggak sih, yang nomor 1 tuh return earnings yang ditanyain. Nah, lu tinggal input aja dari data yang udah lu buat kan udah balance nih, lu baru masukin ke sini. Nih, lu tulis ini usaha apa kan tadi dijelasin ya, usaha apa ya itu tadi tuh. Di soalnya tuh jelasin, terus ini tanggal berapa, tahun berapa. Lu tulis juga revenue-nya apa aja. Ini revenue-nya, udah revenue dong. Service revenue, soal tadi juga ditulisin di soal. Service revenue berapa? 7.300, tulislah 7.300. Terus expense-nya apa aja? Ini kan expense-nya yang 900 tuh rent, yang 200 advertising, 1.700-nya salaries, 170-nya utilities kan. Nih lu tulisinnya kayak gini nih. Lu dijabarin terus ditambahin, dijumlahin kan jadinya segini nih. Taruhnya di sini. Total expense terus dikurangin sama revenue 2.700. Headset di kamar gue. Lu nggak jadi nih? Udah. Terus return earnings. Habis ini kan return earnings kan butuh net income ya. Net income-nya berapa nih? Net income gue ngitung nggak ya? Nggak ngitung deh. Udah dihitung misalnya hasilnya segini nih. Oh ini jangan lupa nih. Return earnings. Kita kan ada nih return earnings-nya 7.700. Berarti ditulis 700. Terus net income-nya juga ditulis nih. Misalnya net income kita segini. Tambahin segini. 2.750. Habis ditambahin. Udah kan. Jangan lupa return earnings tuh dikurang juga nih. Dikurangin dividennya. Dividen kita tuh tadi tuh 400 atau 700 ya. 400 nih. Dikurangin dividen. Udah ternyata hasilnya segini misalnya ya. Misalnya hasilnya segini. Tuh. Kalau udah, ya, tapi kan ini ada dividen. Habis itu udah nih, statement financial position, aset. Ditulis juga kita asetnya ada apa aja. Kita asetnya ada cash. Cashnya 15.900. Supplies-nya kita ada 600.
account receivable-nya kita ada 5.200. Terus apa ya, account receivable ya, account receivable kita ada 5.200. Udah tadi udah nyebutin deh. Udah. Total aset kita segini kan, 29.800. Itu. Terus account equity dan liabilities-nya tuh. Itu equity-nya, equity kita kan ada return earnings nih, equity, share capital sama return earnings. Nah, return earnings-nya nih kalau yang equity ini nih, yang return earnings-nya, nggak usah lihat lagi yang di sini, tapi yang dari data ini nih. Nih yang di atas nih, yang ini nih. Dimasukin return earnings yang ini. Share capitalnya, ambil yang dari sini. Kayak gitu. Untuk liabilities-nya, lihat di sini. Ini ada account payable, ada juga notes, ditulis juga. Kan kalau di contoh ini nggak ada notes ya, nggak ada notes-nya. Ditaruh di sini. Bedanya apa sih notes sama akun? Akun payable tuh kita ngutang kan. Kita tuh ngutang ke apa ya, kayak perusahaan gitu. Notes-nya itu tuh lebih ke bank gitu nggak sih? Gue sih sebenarnya kurang ngerti juga karena jujur gue nggak pernah belajar ini. Gue kan SMK. Kagak belajar gue. Iya, gue tetap boga. Kagak belajar gue ginian. Notes payable. SMK tuh yang SMK, yang SMA IPS. Nah, gue kurang ngerti. Pokoknya ya gue mah lihat itu aja. Yang tadi kan di instruction ada notes payable dan di bank itu termasuk notes payable kan. Tertulisnya tadi yang nomor berapa tuh? Notes payable. Yang minjem di bank nomor terakhir tuh masuknya di notes payable. Udah. Udah. Ini dibuat juga ya nanti habis yang Kotak laporan ini. Tabelnya. Iya. Iya, Iya. table. Ini juga nih bikin nih. Sorry, ini. 3 ini lo bikin. Berarti Banyak. 4 ya totalnya? Iya, untuk 2 nomor, yang untuk nomor 2 iya 4. 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Kalau yang Tabel yang mana tadi? Bentar. Apa? Bikin tabel yang mana tadi? Ini bikin table ini yang di PowerPoint gua sama yang ini nih. PowerPoint. Tuh 3. Apa tuh? 3. Ini yang ini income statement, return earning statement, lu bisa lihat nanti di buku lu. Yang halaman berapa, no, Yom? Ini 23. Nah, ini 3 aja nih. Ini kalau cash flow enggak, karena kan enggak diminta. Udah nih, dikurangin. Sampai yang ini ya, sampai yang statement ya, statement. Ini statement semua. Ini mah statement semua, Beb. Statement of financial position ya? Oh, apa aset? Finansial. Yep. Nah, kayak gitu. Ini 2 menit lagi nih. Ada mau ditanyain nggak? Udah nggak ada. Seriusan nih, udah jelas nih. Kalau belum jelas ya gue kita ikut Zoom-nya lagi. Kita nge-Zoom lagi. Kalau enggak ya udah gue out. Gimana, udah paham? Ya udah cukup ya. Ya. Makasih Omi, makasih banget. Thank you. Thanks Omi, makasih banget. Ya, tante. Kelompok mana? Kelompok bahasa Inggris, biografi Miftah tadi kan ini kan nggak PC gue kan. Oh, udah. Oh, udah dapat. Iya. Oke deh. Udah. Gue live ya. Ya. Terima kasih. Makasih. Thank you. Assalamualaikum. Beingnya, iye.
Bawel banget gue. Yup. Oh, gue ini tuh share screen. Share screen. No. Fill it with activity that can improve your ability. Udah segini aja. Cukup nggak? Kalau menurut gue sih cukup. Dan nih, susah nih. Berarti ini doang nih ya. WA aja. Karena gue kan nanti ngerjainnya juga WA. Ngepostnya. Ya. Ah, nih gue udah kelar. Yaudah, gue kirim ke WA. Langsung kita lanjut ke WA, oke? Sip. Ini komputer mau dipakai abang gue. Oke. Santai gue deh kayak santai. Sip.